Halo guys, apa kabar? Gimana? Udah nikah? Buat kalian yang belum nikah, gua doain semoga segera nikah ya. Karena di mana-mana peraturan nikah itu sama. Sama siapa maksudnya? Tapi kalau di antara penonton ada yang mau nikah sama gua, ya boleh juga lah taaruf dulu. Ini buat yang cewek aja ya. Yang cowok nggak usah senyum-senyum, malu sama bulu hidung. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini gua bakal bawain alur cerita film, lagi-lagi film action. Nah, mau tahu apa judulnya? Cek aja di kolom deskripsi. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di sebuah bar, terlihat sekumpulan orang yang sedang menyaksikan aksi pertarungan bawah tanah. Setelah berhasil mengalahkan lawannya, dengan begitu angkuh, Charterford pun menantang siapapun orang yang berani melawannya. Hingga muncullah seorang pria berjaket hitam yang mau melawan Charter. Namun, ketika pemuda itu membuka jaketnya, tiba-tiba ya, tentu saja Charter tidak berani, karena ternyata pria ini adalah Dalton, mantan petarung MMA yang dikeluarkan dari UFC karena terlalu brutal. Dan jika berani bertarung melawannya, itu sama dengan mati. Setelah mendapatkan uang tanpa bertarung, Dalton pun memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba saja, melihat Dalton yang begitu kuat bahkan dari luka tusuk, pria ini pun memilih untuk kabur. Setelahnya datang lagi seorang wanita bernama Frankie yang menawarkan Dalton untuk bekerja di klub malamnya sebagai petugas keamanan. Tentu saja dengan bayaran yang cukup besar. Anyway, I finally decided I needed some outside help. I can pay you good money, $5K a week, just for a month, and I can put you up. I'm all booked up. Sorry. Meski ditolak, Frankie tidak mau menyerah begitu saja untuk mendapatkan jasa Dalton. Dia meninggalkan nomor telepon, siapa tahu nanti si Dalton berubah pikiran. Well, hold on. I'll write it down on a pen and paper. Look, at least let me text you my number. I'm Frankie. Think about it. Di perjalanannya yang tanpa arah dan tujuan, Dalton terlihat sangat frustasi. Hingga akhirnya dia ingin mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Karena nggak jadi bunuh diri, akhirnya Dalton pun memutuskan untuk pergi ke Florida. Dan dia ingin bekerja dengan Frankie untuk memulai hidup barunya. Sesampainya di Florida, karena tak tahu arah, Dalton pun bertanya pada gadis kecil bernama Charlie, pemilik toko buku. I'm Steven. Don't. I'm here to work at a bar. We're just having a little trouble, I guess. He's here to clean it up. Really? It's the owner, Frankie. Terlihat Charlie sangat baik menyambut Dalton. Bahkan ayah Charlie yang bernama Stephen memberikan buku gratis sebagai hadiah perkenalan untuk Dalton. Thank you for the book, but it's on us. Thank you. Setelah mendapatkan informasi tentang letak Roadhouse Club, Dalton segera pergi ke sana dan dia disambut dengan baik oleh bartender gemoy bernama Laura. Lanang ora, wedo ora. I'll get a black coffee. It's a Cuban coffee. Yeah. I'll get one of those. Sure. Hey. Namun tanpa diduga, di sana ada salah satu pelayan yang mengenal Dalton. Pelayan itu adalah Billy dan dia adalah penggemar berat Dalton. Elwood Dalton, I know who you are. Big fan, man. Dalton pun sempat terkesima dengan kedamaian klub ini di siang hari. Namun ketika mulai malam, tiba-tiba klub ini pun berubah menjadi
Ketika hari semakin larut malam, tiba-tiba datanglah segerombolan geng motor pengrusuh yang dipimpin oleh pria botak bernama Del. Mereka ngacak-ngacak klub malam ini dengan seenak jidatnya sendiri. Wow, it's like a morgue in here. Clean up. Aisle 4. Oh, hey, drink. Billy mencoba menghentikan mereka, namun karena tidak mempan, akhirnya Dalton pun agak-agak turun tangan. Yeah, there's some thirsty customers waiting for you. I can handle these gents. Can I talk to you guys outside for a second? Oh, who the fuck are you, Mr. Smiley? Are you stupid? I've been punched in the face too many times. Those are your bikes out there, right? Yeah, mine's the red one on the right. Wait, what the fuck? Wait. Setelah sampai di parkiran motor, Dalton pun memastikan apakah mereka semua punya BPJS dan juga memastikan berapa menit jarak dari tempat ini ke rumah sakit. Is there a hospital nearby? Literally, who gives a shit? About like 25 minutes, I'd say. It's gonna fucking need it. Okay. You get medical insurance, your coverage good, like dental? Dan setelah semua dirasa aman, inilah yang terjadi. Oh, I just slapped you. Are you alright? Jika biasanya setelah penjahat digebukin, maka akan dibiarkan begitu saja atau dibawa ke kantor polisi. Namun tidak dengan Dalton yang malah mengantarkan mereka semua ke rumah sakit. And then he's got knee dislocation. Probably got a concussion. Thanks for the ride, man. Melihat banyak preman yang datang ke rumah sakit, membuat salah satu dokter cantik bernama Ellie menjadi heran. Siapakah gerangan yang bisa membuat preman-preman ini mau datang ke rumah sakit? I just love when my ERs pass responsible idiots. I really wanted to say thank you for all the new patients. Di malam inilah awal Dalton dan Ellie pun berkenalan. Dan menyadari perut Dalton juga memiliki luka, akhirnya dokter Ellie pun langsung mengobatinya. It's not infected, but I'll need to suture this. Oh, no. Thank you. It's an antibiotic. Do the full cycle. Hey doc, thank you. Sorry for all the trouble. Setelah pulang ke bar, Dalton yang belum punya tempat tinggal pun berniat menyewa rumah perahu yang ada di pinggiran pantai. Namun siapa sangka perahu itu adalah milik Frankie dan Frankie pun mengizinkannya tinggal di sana secara gratis. Namun sebelum pergi, Frankie juga mengingatkan untuk berhati-hati terhadap buaya air asin yang ada di sana. Houseboat for sale at the marina. It's mine. You're more than welcome to stay there. Watch out for the crocodile. Di saat sedang tidur, Dalton pun bermimpi masa-masa ketika dia masih menjadi petarung MMA. There's no doorbell. I figured you wouldn't have a chance to get breakfast. Tostadas and empanadas. Thank you for the food. Setelah sarapan, Dalton pun pergi ke toko buku Charlie untuk meminjam akses internet di sana. Namun tiba-tiba saja toko ayahnya Charlie yang ada di sebelah diserang oleh geng motor. I wonder if maybe you had a computer around these parts I could use. Over there. Hey, get out of here, all of you. Melihat di sana ada Dalton, mereka pun memilih kabur. Para geng motor ini pun segera pergi menjumpai bosnya yang bernama Ben untuk melapor bahwa rencana mereka untuk merusak Roadhouse gagal karena ada gangguan dari seorang tukang pukul yang bernama Dalton. Tell me about this bouncer. It's kind of strange. He acts all nice and shit, but then, man, he hauls off. Kembali ke Roadhouse yang seperti biasa mulai terlihat rusuh kembali. Namun kali ini Dalton tidak turun tangan langsung dan lebih menyeru Billy untuk menghentikan kerusuhan ini karena ternyata Billy sudah Dalton latih. This guy's got a knife under his shirt. You can do it. Sit out. You just take a big step back and pop him in the face. What now, bitch? Dirasa cara ini efektif, setelahnya Dalton pun pergi menghampiri seorang penjaga pantai bernama Reef dan di sini Dalton berniat merekrut Reef untuk bekerja menjadi petugas keamanan di Roadhouse. Hey, you're Reef, right? So hit the bag. Every now and then. Why? Singkatnya Reef pun setuju dan semenjak saat itu keamanan di Roadhouse pun semakin terkendali.
Hari pun berganti. Pagi itu terlihat Ellie yang sedang beli sarapan bertemu dengan Dalton yang sedang sarapan soto khas Gunung Kidul. You're here. I am. Best conch chowder the keys, so I've read. Di sini mereka pun saling mengobrol tentang kerang. Namun ujung-ujungnya mereka malah terlihat mulai saling tertarik. I like your hair. Did a nice job. Di malam harinya, terlihat Dalton yang akhirnya menerima gaji. Namun ketika pulang, tiba-tiba di tengah jalan dia diserang oleh Del dengan sebuah mobil hingga akhirnya Dalton pun. Untungnya Dalton pun dapat selamat. Namun ketika dia sampai di rumah kapalnya, tiba-tiba di sana ada Del yang sudah bersiap dengan bedilnya. You're a real pain in my ass. Dalton pun berusaha mengalihkan perhatian Del. Dan di saat Del lengah, I mean, I'm just some guy. It's the Roadhouse. So you gonna kill me now? Oh shit! Fuck you! keesokan paginya polisi pun berusaha mencari Del. Namun pamannya Frankie berkata bahwa Del tidak akan ditemukan sebab buaya memiliki kebiasaan menyembunyikan mangsanya. Fox hide their food. Won't find the body. Setelahnya Dalton pun datang menjumpai Frankie. Di sini Dalton menanyakan kenapa para preman seperti Del selalu fokus mengganggu Roadhouse. I just don't get why he was so focused on the Roadhouse. You just said he terrorized this place for months. I mean, some of these guys, they get real territorial. Shit, man, I don't know. But if I were you, I wouldn't read too much into it. Dan karena tidak mendapatkan jawaban, Dalton pun memilih untuk pergi. So you think it's nothing? I hope you didn't lose any sleep over it. Sementara itu, Ben yang memiliki misi meneruskan bisnis ayahnya yang saat ini di penjara terlihat begitu kesal karena diteleponin terus oleh ayahnya. Scene pun berpindah di suatu kampung yang memperlihatkan seorang pria bernama Knock yang baru saja ketahuan habis kuda-kudaan dengan bini orang. Tak lama kemudian, dalam kondisi ora katoan, Knock pun mendapat telepon dari ayahnya Ben yang ada di dalam penjara. Yang mana ternyata ayahnya Ben meminta bantuan Knock untuk menyingkirkan Roadhouse karena hingga kini Ben sama sekali belum bisa menghancurkan Roadhouse. What do you need? I leave right away. Hari pun berganti, memperlihatkan Ellie yang pagi-pagi datang menemui Dalton untuk mengajaknya jalan-jalan. Nice boat. Ex-boyfriend. Feeling brave? Singkatnya, Ellie pun membawa Dalton ke tengah laut untuk menikmati hari sambil berbincang-bincang. Namun, ketika Dalton menyadari bahwa ini adalah kencan, akhirnya mereka pun langsung kuda-kudaan. Wah, apa nggak bahaya tuh kalau sampai tersengat ubur-ubur? Anunya. Sementara itu di tempat lain terlihat Knock yang datang ke markas band dengan gaya yang selengean. Put those fucking bikes in me way. Now you got a big ass problem, bucko. No shit. Singkatnya, Knock pun bertemu dengan Ben dan menjelaskan bahwa dia dikirim ayahnya karena Ben dianggap hanya mengacau bisnisnya saja. Yeah, Ben, right? Jerry, son. I got a message for you. What is this message? He asked me to lend a hand. Your dad says you've been fucking things up. Kembali ke Dalton yang baru saja sampai ke rumah perahunya. Namun belum sempat ganti baju yang udah bau pandan, tiba-tiba dia dihampiri oleh dua orang polisi untuk diinterogasi. Dalton, need you to come with us. You have a few questions about the other night. Sure. Why not? Singkatnya, Dalton pun dibawa ke sebuah dermaga. Namun tiba-tiba saja dia malah diinterogasi oleh seorang kepala polisi yang bernama Big Dick alias Terong Gede. Elwood, most people call me Big Dick. I'm not gonna do that. I'd like you to leave here, my friend. Di sini Big Dick pun menyuruh Dalton untuk meninggalkan wilayah ini. Namun karena Dalton tidak mau, maka inilah yang terjadi.
Untungnya Ellie segera datang, karena ternyata Big Dick adalah bapak moyangnya. What the fuck do you think you're doing? Come on, Dalton. Dalam perjalanan pulang, Ellie pun menjelaskan bahwa ayahnya pernah bekerja untuk ayahnya Ben. Dan kemungkinan saat ini ayahnya bekerja juga untuk Ben. Man you talked about, Ben Brandt's father is Gerald Brandt. My dad used to work for him. He's in prison now. And I guess now my father works for his fucking son. Yang mana ternyata bisnisnya adalah jual beli obat haram. Dan karena lokasi Roadhouse adalah lokasi yang paling strategis untuk jual beli obat haram dari jalur laut, maka dari itu mereka pun sangat berambisi untuk mengambil alih Roadhouse. On the fleet of charter boats that renters put a lot of money into Glass Key and drugs. Sementara itu di tempat lain terlihat dua anak buah Ben yang mendatangi toko buku milik Charlie. Di sini mereka hendak membakar toko buku ini sebagai peringatan untuk Dalton. Charlie, out the back. Quick. Sementara itu di Roadhouse sendiri, ternyata Ben datang untuk menjumpai Dalton. Di sini Ben mencoba memancing kemarahan Dalton dengan memutar video pertandingan Dalton, yang mana ketika pertandingan itu Dalton tak sengaja menghabisi nyawa lawannya karena tidak bisa mengontrol emosi. I actually have a question, and I keep watching it over and over. He's your friend. He's right here. That did it. You have a good night. Dan setelahnya, Ben pun menyuruh si begundal Kenok untuk masuk ke Roadhouse. Make it hurt as much. You can burn the place down. It's been a while since I've been clubbing. Looks like you're having a thrashing. Kerusuhan pun terjadi di sini. Yang lebih parah, para pengunjung juga malah ikut saling berbaku hantam. Hingga akhirnya Kenok bertemu dengan Dalton. Dan gak pakai banyak basa-basi, mereka pun langsung berbaku hantam. Terlihat Dalton yang begitu menahan diri, karena dia tidak mau menghabisi nyawa orang lain karena marah dan tidak bisa mengontrol emosi. Kenok pun berhasil membuat Dalton keluar klub. Dan karena Dalton takut tidak bisa menahan emosi, akhirnya Dalton pun memilih untuk pergi. There's something wrong with you. Dalton pun pulang ke rumah perahunya. Di sini dia dihampiri oleh Frankie yang berusaha menahan Dalton dan menceritakan semua masalahnya yang sesungguhnya. Alright, Brant wants to take the Roadhouse away from me. I'm the last holdout, man. To level it and build some bullshit resort for a bunch of rich assholes. So what, you're leaving now? Meski begitu, Dalton tetap memilih untuk pergi. Namun, ketika sampai di halte bus, dia melihat toko buku milik Charlie yang sudah terbakar hangus. Sementara Charlie dan ayahnya sedang dilarikan ke rumah sakit. Hey, not safe in there. Where's the little girl? The little girl and her father. Ambulance took him to the hospital. Melihat kekejaman ini, apalagi korbannya adalah Charlie, tiba-tiba saja Dalton tidak bisa menahan emosi dan dia memutuskan untuk membalas dendam. Malam itu juga Dalton mendatangi markas band. Di sini dia bertemu dengan Jono, orang yang membakar toko Charlie. So you got our little message. I sure did. She's a cute girl, kind of stubborn, but like you. Jono mengira perbuatannya berhasil membuat Dalton takut. Namun ternyata perbuatannya itu sama sekali tidak membuat Dalton takut, melainkan malah membuat Dalton marah, dan inilah yang terjadi. I just broke the hyoid bone in your throat. Either way, you won't be able to breathe anymore. Somebody else asked me if I was afraid today. I'm afraid of what happens when somebody pushes me too far, because I know what happens next. Ketika ingin pergi sambil membawa bangkai anak buah Ben, tanpa sengaja Dalton bertemu dengan Moe, anak buah Del.
Dan tanpa pikir panjang, Dalton pun menanyakan di mana keberadaan Ben saat ini. Where's Brent? I overheard some of Brand's guys talking. There's a meeting at Harvest Key. It's at 5 a.m. Early for a meeting, am I right? Namun di sini Dalton tidak langsung menuju tempat itu, melainkan dia pulang untuk istirahat sejenak sampai memimpikan kejadian kelamnya di atas ring MMA. Hingga di pagi harinya, Dalton pun memata-matai transaksi obat haram. Dan ketika uang hasil obat haram itu akan diantarkan oleh sheriff, inilah yang terjadi. Setelah uang itu berhasil diamankan, Dalton pun mencoba untuk memfitnah sheriff korup ini agar sang sheriff korup ini dipersalahkan atas kasus pembunuhan yang Dalton lakukan. Jesus! Did you just kill him? Is that my gun? Yeah, sure is. They'll know those bullets didn't kill him. You know what though? There's a real possibility you won't remember any of this anyway. You know the power of a concussion. Oh, what's that over there? Beberapa waktu kemudian, Big Dick datang menemui Dalton. Di sini, Big Dick meminta Dalton untuk mengembalikan uang Ben karena saat ini Ellie sedang diculik oleh Ben. Listen, it's Ellie. Brent's got it. Wants his money. The money you took from him. Mendengar itu, Dalton pun segera mengambil perahu bot milik Ellie. Dia segera menuju tengah laut untuk menemui Ben. Ellie told me to come get the boat. I'll bring it right back. No, hey, you're not going anywhere, man. Okay, you got 2 hours. Namun siapa sangka, ternyata di sana sudah ada Big Dick yang lagi duduk santuy dengan Ben. Karena ternyata Big Dick sudah bekerja sama dan Ellie tidak sedang diculik. This guy looks pretty comfortable for a guy who just had his daughter kidnapped. I don't see Ellie anywhere. No kidnapping, dumbass. Oh, double cross. Namun, tanpa sepengetahuan Big Dick, ternyata Ellie benar-benar diculik oleh Ben. Dan hal itu tentu saja membuat Big Dick marah. Yeah, about that I did kinda. What the fuck, babe? Ooh, another double cross. Ben pun menanyakan di mana uangnya. Namun Dalton yang pintar ternyata datang tanpa membawa uang. Why you keep wasting my time? So where's my fucking money? Di tengah negosiasi ini, tiba-tiba si pengrusuh itu pun datang lagi. Ya, siapa lagi kalau bukan Knox. Dan karena si biang kerok makin mendekat, Dalton pun langsung meledakkan bom yang dia bawa hingga kekacauan pun terjadi di sini. What the hell is he doing? Di tengah kekacauan ini, Dalton pun bergegas untuk mencari Ellie sebelum kapal ini tenggelam. Hey, DJ! You're gonna die! Go, Ellie! Ellie berhasil menyelamatkan diri dengan naik perahu bot yang dikendarai oleh Ben. Sementara Dalton harus berhadapan dengan si begundal yaitu Knox. Don't fucking move! Setelahnya Dalton pun bergegas mengejar Ben dengan bot itu untuk menyelamatkan Ellie. Dan karena sibuk berkelahi tanpa sadar, kapal mereka pun akan menabrak Roadhouse. Untungnya mereka berhasil selamat. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Ben menyerang Dalton dengan panah ikan. Baru saja ingin membalas perbuatan Ben, namun lagi-lagi tiba-tiba si pengerusuh datang dengan ugal-ugalan.
Dan karena dalam mode sedang marah, akhirnya di sini Dalton tidak akan menahan diri hingga akhirnya mereka pun berbaku hantam habis-habisan. Knock pun dapat menumbangkan Dalton dengan serpihan kayu. Namun bukannya segera menghabisi Dalton, di sini Knock malah menghabisi Ben anak bosnya sendiri karena kacang alias kakean cangkem. Tapi justru karena itu Dalton pun bisa istirahat sejenak, lalu kembali bersiap untuk berbaku hantam lagi dengan Knock. Dan Knock pun modar. Tak lama kemudian Big Dick pun datang. Di sini Big Dick menyuruh Dalton untuk segera pergi dan semua ini biar Big Dick yang membereskan. It's time for you to go, Dalton. I got you covered. Di sore harinya, tak perlu menunggu lama, dengan nekat Frankie malah langsung membuka klubnya karena memang Roadhouse sangat diminati banyak orang. Are you guys open today? Yeah, we're always open. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Dalton yang berpamitan pada Charlie karena ingin pergi. Namun, di dalam toko, ayahnya Charlie malah terkejut saat tahu ternyata Dalton meninggalkan sekoper uang untuk mereka. Dan film pun tamat. Wah, kalau kalian dikasih uang sekoper kayak gitu guys, kira-kira mau kalian apakan uangnya? Terus di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, seperti itulah kisahnya. Semoga kalian terhibur ya. Kayaknya sampai sini dulu aja berjumpa kali ini. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new